Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Cakrawala Hidayah akan mengetengahkan topik tentang asal-usul Ratu Balqis dari kerajaan Saba. Benarkah ibunya dari bangsa jin? Balqis dikenal sebagai seorang ratu tersohor yang berasal dari kerajaan Saba. Balqis sendiri merupakan putri dari Raja Syarahil yang merupakan penguasa wilayah Yaman, dan ibunya yang bernama Raihana binti Sakan berasal dari bangsa jin. Letak kerajaan Saba adalah di bagian selatan semenanjung Arab, tepatnya di negara Yaman. Walaupun terdapat juga anggapan lain yang mengatakan bahwa kerajaan ini berlokasi di Ethiopia, Afrika. Bahkan, seorang peneliti matematika Islam, Kiai Haji Fahmi Basha, dalam bukunya Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman, beliau mengatakan bahwa Candi Ratu Boko di Jogja adalah istananya Ratu Balqis. Namun, pandangan yang lebih kuat menyebutkan bahwa istana atau kerajaan Ratu Balqis terletak di negara Yaman bagian barat laut kota Ma'rib. Di sanalah ditemukan puing-puing bangunan yang menurut para sejarawan diperkirakan merupakan reruntuhan bangunan yang berasal dari tahun 1300-an sebelum Masehi. Sehingga perhitungan itu sesuai dengan waktu masa kejayaan kerajaan Saba. Mengapa dinamakan kerajaan Saba? Kerajaan ini dinamakan Saba karena mengambil nama dari raja pendiri pertama, yaitu Saba bin Yasjib bin Ya'rib bin Qahtan. Menurut kisah dalam kitab Faidil Al-Qadir yang diceritakan oleh Imam Zainuddin Abdurrauf Al-Munawi, bahwa sebelum kelahiran Ratu Balqis, ayahnya yang merupakan seorang raja di kerajaan Saba memiliki hobi yang unik. Ayah Balqis ini sangat menikmati aktivitas berburu, tetapi niatnya bukan untuk mencari makanan, tetapi hanya untuk hiburan dan kesenangan semata. Pada suatu ketika, saat sang raja sedang asik berburu di tengah hutan, ia tiba-tiba merasa haus dan dari kejauhan ia melihat sebuah tenda. Tanpa ragu, sang raja mendekat ke tenda tersebut untuk meminta segelas air minum kepada pemiliknya. Di hadapannya muncul seorang kakek yang keluar dari tenda, dan sang raja pun memohon untuk diberi minum. Kemudian, kakek itu memanggil anaknya yang ada di dalam tenda untuk menuangkan segelas air bagi sang raja. Tak lama kemudian, seorang wanita keluar dari tenda membawakan minuman di dalam cangkir yang terbuat dari batu yakut. Sang raja terperanjat karena wanita ini mempunyai kecantikan yang mempesona bagaikan matahari. Sang raja pun terkagum-kagum dengan kecantikan wanita ini. Saat itu juga, sang raja merasa jatuh hati dan berniat melamar wanita itu untuk dijadikan istrinya. Oleh karena itu, tanpa ragu, raja tersebut mengungkapkan niatnya kepada kakek yang merupakan ayah dari wanita itu. Ayah dari gadis itu dengan jujur mengatakan kepada sang raja bahwa mereka berasal dari bangsa jin. Tapi sang raja tidak peduli. Pada akhirnya, keduanya pun menikah, namun dengan satu syarat. Syaratnya adalah bahwa sang raja tidak boleh bertanya mengenai apapun yang dilakukan oleh istrinya. Dan jika sang raja melanggar syarat ini, maka itu akan dianggap sebagai talak baginya. Artinya, jika suatu saat terjadi perilaku atau tindakan aneh dari sang istri, maka sang raja tidak boleh bertanya mengapa istrinya melakukan hal tersebut. Dan kalau sang raja bertanya, maka keduanya harus bercerai. Lahirnya Ratu Balqis. Setelah pernikahan resmi terjadi, pasangan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki. Sang raja sangat gembira melihat anaknya lahir berjenis kelamin laki-laki. Sang raja beranggapan bahwa suatu hari nanti anak laki-lakinya dapat menjadi pewaris tahtanya saat sang raja wafat nanti. Tetapi tanpa diketahui oleh sang raja, anak tersebut dibunuh oleh ibunya sendiri. Peristiwa ini tentu saja membuat sang raja merasa sangat sedih. Namun, ia tidak berani bertanya kepada istrinya tentang alasannya membunuh anak yang dilahirkannya. Sebab, jika sang raja bertanya kepada istrinya mengenai alasannya, itu berarti mereka berdua harus bercerai. Akhirnya, sang raja hanya terdiam dan tidak mengungkapkan rasa penasarannya tersebut. Setelah beberapa tahun berlalu, sang istri hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Balqis. Beruntungnya, anak perempuannya ini tidak mengalami nasib yang sama seperti kakaknya. Hati sang raja sangat senang, tapi bercampur perasaan cemas. Pada akhirnya, pada suatu hari, rasa penasarannya tak terbendung lagi. Kemudian, sang raja mendatangi istrinya dan bertanya mengenai alasan mengapa anak laki-lakinya terdahulu dibunuhnya. Mendengar pertanyaan sang raja,
hati sang istri sangat sedih sebab sesuai dengan kesepakatan mereka, jika sang suami bertanya, itu berarti talak saat itu juga. Dengan perasaan yang tidak menentu, istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, inikah balasan darimu? Dulu, anak laki-laki itu kubunuh sebab membelamu. Sesungguhnya, ayahku telah mendengar berita dari langit. Dia mendengar kalau malaikat mengatakan bahwa jika anak laki-laki itu sudah besar, dia akan membunuhmu. Selain itu, ayahku juga mencuri kabar dari langit mengenai anak perempuan kita ini. Ayahku mendengar bahwasanya banyak malaikat yang memujinya dan kebanyakan mereka menggambarkan kerajaannya. Sesuai janjimu saat itu, ini adalah waktu perpisahan kita." Setelah itu, istri sang raja yang berasal dari bangsa jin itu meninggalkan istana dan tidak pernah terlihat lagi. Versi lain asal-usul Ratu Balqis. Dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi diceritakan tentang ayah Balqis yang merupakan seorang menteri dari suatu kerajaan. Raja di kerajaan itu memiliki kebiasaan buruk di mana rajanya suka memaksa istri-istri rakyatnya untuk memenuhi nafsu sang raja. Menteri dalam kerajaan yang tak lain adalah ayah dari Balqis adalah seorang pria yang memiliki sifat cemburu. Hal inilah yang menyebabkannya memutuskan untuk tidak menikah karena ia takut kalau ia memiliki istri maka istrinya itu akan dipaksa untuk melayani nafsu bejat sang raja. Suatu ketika, menteri tersebut sedang melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, menteri atau ayahnya Balqis ini berjumpa dengan seorang pria asing yang tidak dikenalnya. Lalu, pria asing itu memberanikan diri untuk bertanya kepada sang menteri, "Wahai tuan, apakah Anda sudah beristri?" Lalu sang menteri menjawab, "Aku telah memutuskan untuk tidak menikah seumur hidup sebab raja di negeri kami memiliki kebiasaan memaksa istri-istri rakyatnya untuk memenuhi nafsunya." Pria asing itu kemudian menjelaskan, "Jika Anda bersedia untuk menikahi putriku, maka rajamu tidak akan pernah mampu memaksa Anda." Sang menteri pun merespon, "Mana mungkin begitu? Raja pasti akan tetap memaksanya." Lalu pria asing itu menjawab, "Sebenarnya kami adalah bangsa jin dan raja Anda tidak akan bisa memaksa kami." Setelah mengetahui hal itu, sang menteri pun setuju dan mau menikahi putri dari pria asing tersebut. Dari pernikahan sang menteri dan gadis itu, lahirlah anak perempuan yang bernama Balqis. Sahabat Cakrawala Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat kisah versi ketiga, di mana kisah ini berasal dari kitab tafsir Ibnu Adil yang juga mengisahkan tentang asal-usul Ratu Balqis. Dikisahkan bahwa ayah Balqis merupakan seorang raja Yaman yang berasal dari keturunan agung yakni Ya'ruf bin Qahtan. Pada suatu hari, Raja Ya'ruf ini mengumumkan kepada raja-raja lain di luar daerah kekuasaannya, "Tidak ada satupun yang sepadan denganku di antara kalian semua." Dengan kesombongannya itu, Raja Ya'ruf tidak mau menikah dengan putri dari raja-raja yang ada di luar daerah kekuasaannya. Pada akhirnya, Raja Ya'ruf ini menikah dengan seorang yang berasal dari kaum bangsa jin yang bernama Raihana binti Sakan. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak sematawayang yang bernama Balqis. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Balqis adalah manusia setengah jin, di mana ketika Balqis memasuki istana Nabi Sulaiman alaihissalam, dia mengangkat sedikit gaunnya sampai terlihat kedua betis kakinya sebab ia mengira akan melalui sebuah kolam yang lebar. Padahal itu bukanlah kolam, melainkan lantai yang terbuat dari kaca. Dari kejadian itu, terdapat ulama yang mengatakan bahwa saat Balqis mengangkat gaunnya itu, Nabi Sulaiman sempat terperanjat sebab melihat kedua betis Ratu Balqis ditumbuhi bulu yang tidak sama dengan wanita manusia pada umumnya. Nabi Sulaiman ini kemudian berpikir bahwasannya Ratu Balqis ini sebenarnya adalah manusia setengah jin. Dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 44, Allah berfirman, dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika dia melihat lantai istana itu dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Dia berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Dia berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Al-Quran surat An-Naml ayat 44.
Beberapa ahli tafsir menganggap bahwa lantai kaca tersebut sengaja dibuat oleh Nabi Sulaiman khusus untuk menyambut Ratu Balqis, sekaligus guna membuktikan benar tidaknya anggapan orang-orang kalau Ratu Balqis dari kerajaan Saba ini adalah manusia setengah jin. Sahabat beriman rahimakumullah, sebenarnya terdapat versi-versi lain tentang kisah Ratu Balqis ini yang diceritakan dalam kitab-kitab para sejarawan hingga ulama. Dalam kitab tafsirnya yang berjudul Ruhul Ma'ani, seorang ulama terkenal dari Irak yang mengemukakan bahwa hadis yang mengisahkan salah satu orang tua Balqis adalah jin adalah hadis yang sandarannya lemah. Menurutnya, kisah seputar pernikahan dengan bangsa jin hanya merupakan legenda yang tidak memiliki landasan dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Asy-Syanqiti dalam Adwaul Bayan secara lahiriah menyimpulkan bahwa hadis tentang orang tua Balqis yang dianggap jin adalah hadis yang dhaif atau lemah. Begitu pula Atsar yang mengisahkan sejarah mereka berdua tidak memiliki dasar atau landasan yang bisa dipercaya. Bahkan Al-Mawardi menentang gagasan pernikahan antara manusia dan jin dan menganggapnya sebagai konsep yang tidak masuk akal. Itu dikarenakan manusia dan jin berasal dari golongan yang berbeda sehingga tabiat atau perilaku keduanya tentu juga berbeda. Manusia memiliki dimensi jasmani, sementara jin memiliki dimensi rohani. Asal manusia adalah dari tanah, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat ke-14. Di sisi lain, jin tercipta dari nyala api, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat ke-15. Perbedaan keduanya mustahil disatukan dan tidak mungkin bisa menghasilkan seorang anak. Jadi, menurut sahabat-sahabat beriman, manakah yang benar? Apakah Balqis adalah manusia seutuhnya atau manusia setengah jin atau bahkan tidak kedua-duanya? Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang Maha mengetahui segala hal. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.